Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risna Uswatun Hasana dengan NIM 22231028 dari Departemen Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hanif Al-Qadri, MPD. Baiklah, pada video ini saya akan menjelaskan materi mengenai konsep administrasi pendidikan. Menurut Husaini Usman, konsep administrasi adalah proses mengelola 7M plus 1I. 7M ini ada money, methods, machines, marketing, material, minutes, and informasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Yang pertama ada man, yaitu sebuah lembaga atau organisasi yang di sana itu manusianya itu dikelola sedemikian rupa. Karena setiap manusia mempunyai hasrat dan keinginan yang tidak sama atau berbeda. Meskipun mereka masuk ke dalam kantor yang sama untuk bekerja dengan tujuan menjunjung tinggi suatu organisasi atau lembaga, tetapi kita tidak bisa menafsirkan masing-masing kita itu mempunyai tujuan yang berbeda. Karena ada tujuan yang pribadi dan ada tujuan yang organisasi, di mana nantinya mereka ini tetap dalam satu irama yang sama pada konteks organisasi agar tetap mendahulukan tujuan organisasi, sehingga melalui men ini perlu dikelola. Yang kedua ada money atau uang. 1 rupiah saja harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan. Uang bisa membuat seseorang berubah orientasi, karena uang bisa menjadi sumber korupsi yang besar. Uang bisa merubah seseorang yang baik menjadi buruk, jadi uang atau money ini perlu dikelola. Begitu pula selanjutnya ada metode, ada message, marketing, material, minutes, and informasi tadi. Semua itu membutuhkan pengelolaan. Kalau tidak dikelola secara benar, tidak dikelola secara baik, maka akan menjadi persoalan dan permasalahan. Karena tujuan 7M plus 1I ini dikelola adalah agar segala sumber daya itu menjadi efektif penggunaannya dan efisien pemanfaatannya, sehingga memudahkan untuk membantu pimpinan, administrator atau manajer dalam mencapai tujuan pendidikan. Menurut bahasa, administrator itu kata dasarnya adalah ad, yang berarti melayani, membantu, dan memenuhi. Orang yang bekerja sebagai administrator itu memberikan pelayanan. Pelayanan yang dimaksud itu memberikan pelayanan yang prima, tidak sekedar pemenuhan kewajiban saja, tetapi memberikan pelayanan prima, pelayanan yang tertinggi yang menjadi sumber tarik kepuasan dari customer. Semua itu membutuhkan pengelolaan. Pengelolaan adalah proses seni dalam mengelola segala sumber daya, sehingga semuanya menjadi menyenangkan, indah, dan menjadi tertata. Nah, selanjutnya itu perbedaan dari administrasi dan manajemen pendidikan. Administrasi itu orientasinya non-profit oriented, artinya tidak mencari keuntungan dari orang-orang yang bekerja sebagai administrator. Sementara manajemen itu orientasi utamanya adalah profit oriented, kerjanya adalah mencari keuntungan. Maka muncullah istilah dari administrator itu leader, dan manajer itu disebut juga dengan bos. Nah, selanjutnya tujuan dan manfaat administrasi pendidikan. Yang pertama itu terwujudnya proses belajar mengajar yang bermakna.
Yang kedua, peserta didik aktif mengembangkan dirinya. Yang ketiga, memiliki kompetensi manajerial. Yang keempat, tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Yang kelima, teratasinya masalah mutu pendidikan. Yang keenam, perencanaan pendidikan merata, bermutu, relevan, dan akuntabel. Dan yang ketujuh, meningkatnya citra positif pendidikan. Selanjutnya kita masuk kepada profesi. Secara etimologi, istilah profesi dalam bahasa Inggris yang berarti profession, yang artinya mengakui, adanya pengakuan yang menyatakan mampu atau ahli dalam melakukan suatu pekerjaan. Sedangkan secara terminologi, profesi berarti suatu pekerjaan yang mempersyaratkan pendidikan tertinggi sebagai pelaku yang ditekankan pada pekerjaan mental, yaitu adanya persyaratan pengetahuan teoritis sebagai instrumen untuk melakukan perbuatan praktis. Makanya, suatu pekerjaan dengan proses pendidikan yang panjang menjadi alasan utama dan pertama sebuah pekerjaan itu bisa dikatakan atau layak disebut sebagai sebuah profesi. Profesi ini adalah suatu pekerjaan yang dalam melaksanakan tugasnya memerlukan atau menuntut keahlian, menggunakan teknik-teknik serta dedikasi yang tinggi. Keahlian itu didapat melalui pendidikan dan pelatihan khusus dalam waktu yang panjang dan lama. Profesi adalah pekerjaan, namun tidak semua pekerjaan adalah profesi. Profesi mempunyai karakteristik sendiri yang membedakannya dari pekerjaan lainnya. Nah, adapun ciri-ciri dari profesi ini, yaitu yang pertama, profesi itu memiliki fungsi dan signifikasi sosial bagi masyarakat. Yang kedua, profesi menuntut keterampilan tertentu yang diperoleh melalui proses pendidikan dan pelatihan yang cukup yang dilakukan oleh suatu lembaga pendidikan yang akuntabel atau yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, profesi ini didukung oleh suatu disiplin ilmu tertentu. Yang keempat, ada kode etik atau organisasi yang dijadikan sebagai satu pedoman perilaku anggota beserta sanksi yang jelas dan tegas terhadap pelanggar kode etik tersebut. Yang kelima, sebagai konsekuensi dari layanan dan prestasi yang diberikan kepada masyarakat, maka anggota profesi secara perorangan atau kelompok memperoleh imbalan yang finansial. Nah, ada konsep yang muncul, istilah yang muncul dari kata profesi ini. Yang pertama yaitu profesional. Istilah profesional mempunyai dua makna. Yang pertama itu mengacu pada sebutan tentang orang yang menyandang suatu profesi. Yang kedua, mengacu pada sebutan tentang penampilan seseorang dalam mewujudkan unjuk kerja sesuai dengan profesinya. Jadi, profesional itu melakukan pekerjaan sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan. Nah, yang kedua itu ada profesionalisme, yaitu sebutan yang mengacu pada sikap mental dalam bentuk komitmen dari para anggota suatu profesi untuk senantiasa mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesionalnya. Dan yang ketiga ada profesionalitas, yaitu sebutan terhadap kualitas sikap para anggota suatu profesi terhadap profesinya, serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk dapat melakukan tugas-tugasnya. Mungkin sekian materi yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila banyak kata yang salah. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.